Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi bertatap muka meskipun dalam keadaan virtual, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kepada kita tetap diberi kesehatan, umur panjang dan nikmat yakni yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Untuk itu kita melangkah bentuk syukur kita kepada Allah, kita belajar bersama-sama. Semoga betul-betul langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat baik untuk agama, bangsa dan negara, dan semoga nantinya kita sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semua yang aku banggakan, kita lanjutkan materi kita kemarin masih hikmah ibadah haji ya, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Hajinya sudah, zakatnya sudah, sekarang kita melanjutkan wakafnya. Tapi sebelum kita lanjutkan wakafnya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga betul-betul langkah kita langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat, sukses buat kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat, tercapai juga keinginan dan cita-cita kita, dan semoga bisa membanggakan keluarga kita, umur panjang dan diberi kesehatan juga ya orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Diridhoilah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni hikmatan wa fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, di kemarin tentang haji, zakat, sekarang kita lanjutkan wakafnya dalam kehidupan. Langsung saja biar tidak terlalu lama menyita waktu ya. Wakaf pengertiannya di sini adalah menahan, habs ya, dalam bahasa Arab itu menahan atau mencegah, man'u. Jadi wakaf itu mencegah atau menahan. Kalau sampean biasanya baca Al-Quran, di situ ada wakaf ditahan atau dihentikan, berhenti atau dicegah untuk melanjutkan, berarti berhenti sejenak atau berhenti di situ terus melanjutkan lagi. Berhenti maksudnya berhenti bagaimana Pak Umar? Kalau kategori harta yang diwakafkan berarti berhenti untuk atau mencegah untuk dijual, diberikan, diwariskan, dihadiahkan, semuanya tidak diperbolehkan. Terus status harta itu Pak Umam, status hartanya itu atau yang diberikan itu, barangnya yang diberikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memilikinya. Berarti meskipun orang yang menerima wakaf atau disebut mauquf alaihnya itu tetap tidak ada hak untuk memberikan, menjual atau mewariskan. Jadi pengertian di sini menahannya atau mencegahnya itu untuk dihadiahkan, untuk dijual atau untuk diwariskan. Jadi wakaf itu tidak ada pemiliknya, tapi kategorinya yang diberi hak itu tidak memiliki, tapi untuk hanya pengelola saja. Kita lanjutkan. Kalau secara istilah yaitu menahan sesuatu barang kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Jadi wakaf itu tidak harus diberikan kepada person orang atau satu orang atau dua orang, diberikan kepada sebuah lembaga juga boleh, dikembalikan kepada masyarakat kemanfaatannya juga boleh. Jadi misal wakaf tanah atau wakaf bangunan berupa masjid, berupa musola atau tempat-tempat untuk menuntut ilmu dalam segi Al-Quran, misal TPQ,
atau madrasah diniyah atau untuk pondok pesantren, bahkan untuk makam kategorinya umum untuk masyarakat siapapun. Misal hanya dibatasi untuk, atau makam Islam hanya dibatasi untuk orang-orang yang beragama Islam, ya silahkan. Misal masjid jadi untuk fasilitas siapapun orang yang beribadah di situ, maksudnya bah kecil, bah besar, bah remaja, siapapun boleh. Bahkan bukan penduduk situ pun juga boleh memanfaatkan, diambil manfaatnya. Ini secara istilah pengertiannya. Kalau hukumnya Pak Umam, hukumnya wakaf itu sunnah. Pijakannya Pak Umam, sini surat Al-Imran ayat 92 dan hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di Al-Imran ayat 92 itu bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalau ditulis lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mimma tuhibbun wa ma tunfiqu wa ma tunfiqu min syai'in innallaha lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang perlu ditekankan di sini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hatta tunfiqu sehingga kita memberikan nafkah. Jangan kita mengharap sebuah kebaikan kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Di sini juga ditambahi mimma tuhibbun, jadi sesuatu yang kita cintai atau sesuatu yang baik menurut kita, atau sesuatu itu yang masih kategorinya kita menghargai barang tersebut, sesuatu yang kita cintai, mimma tuhibbun. Jadi memberikan sesuatu itu ketika kita memberikan sesuatu itu, sesuatunya itu yang kita cintai atau masih layak. Kalau sesuatu itu tidak baik, jangan sampai diberikan kepada orang lain atau diinfakkan atau disedekahkan atau diwakafkan. Wa ma tunfiqu min syai'in, jadi ini apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, fa innallaha bihi alim, Allah itu selalu mengetahuinya. Jadi intinya Pak Umam kalau di sini, ketika kita berbuat baik atau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan sampai dipublikasikan dengan itikat ingin dipuji orang lain. Dipublikasikan yang beritikat atau mempunyai keinginan supaya dipuji orang lain. Karena apa Pak Umam? Allah itu mengetahui segala apa yang kita lakukan. Misal kita memberikan sesuatu yang mungkin bukan kategorinya wakaf dulu lah, memberikan sajadah untuk keperluan orang beribadah, kita taruh langsung tanpa orang yang ada yang mengetahui, itu baik Pak Umam, baik. Meskipun seperti itu, fa innallaha bihi alim, jangan takut kita amal ibadah kita tidak dicatat oleh Allah. Di sini dijelaskan fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Ini dasarnya yang dari Al-Quran. Kalau hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu idza matal insan atau idza matal ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Jadi yang pertama itu sedekah jariyah
yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga waladin sholihin yad'ulah. Jadi yang pertama ini ulama sepakat bahwasannya sedekah jairiyah itu maksudnya adalah wakaf. Jadi ini ulama berpendapat yang pertama sedekah jariyah itu maksudnya ke wakaf. Au ilmin yuntafa'u, jadi ketika seseorang meninggal dunia, amaliyahnya semuanya kan terputus kecuali 3. Au shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, itu kan ibadah semuanya kan terputus. Misal sholat sudah tidak bisa sholat lagi, puasa sudah tidak bisa berpuasa lagi, haji sudah tidak bisa haji lagi. Tetapi dia masih mendapatkan investasi pahala dari dunia apabila mempunyai 3 kriteria ini, mempunyai amal ini. Misal selama hidupnya dia mempunyai tanah diwakafkan, atau mempunyai bangunan, masjid, mushola, gereja dan lain sebagainya diwakafkan. Ini ketika orang meninggal dunia, orang tersebut meninggal dunia, selagi sesuatu yang diberikan untuk kemaslahatan umat Islam tersebut masih jalan, dia mendapatkan pahala dari dunia. Ilmu yang bermanfaat juga semacam itu. Ketika seseorang memberikan ilmu kepada seseorang atau kepada orang lain, kepada muridnya, dan ilmu itu bermanfaat, ketika orang yang mendistribusikan ilmu itu meninggal dunia, masih mendapatkan kiriman dari dunia ketika ilmu yang telah disampaikan orang tersebut bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi sama juga, meskipun dia sudah meninggal dunia, tetapi anak yang masih hidup yang ada di dunia itu selalu mendoakan dia, berarti amal solehnya itu mengalir dari dunia. Ini pijakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang rukun dan syaratnya wakaf. Di sini ada 4. Rukun itu ada 4 rukun wakaf ya. Wakif, orang yang berwakaf. Mauquf, ini barang yang diwakafkan. Mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Dan yang keempat itu adalah ikrar. Kalau wakif, orang yang berwakaf, yang pertama itu syaratnya memiliki penuh atau dia merdeka. Di barangnya itu dimiliki penuh dan kategorinya dia itu merdeka. Merdeka itu berarti melainkan budak. Selain budak, kalau budak kan hartanya itu milik majikannya. Jadi ini pemilik penuh. Yang kedua berakal, mengecualikan orang gila. Jadi orang gila itu wakafnya tidak sah, dan orang yang menerima juga tidak diperbolehkan. Jadi orang yang berwakaf kalau wakifnya itu gila, mauquf alaihnya juga harus sadar bahwasanya itu tidak sah karena tidak berakal. Balik, anak kecil wakafnya tidak sah. Jadi kalau sampean misal menerima wakaf dari seseorang atau dari anak kecil yang belum balik, itu jangan diterima. Karena apa? Karena wakif itu harus balik. Yang terakhir itu rasyid, bukan orang yang bodoh atau muflis. Muflis itu bangkrut. Jadi orang yang bodoh juga wakafnya kurang 100% lah, pemikirannya gak jangkep, itu juga kategori wakif wakafnya itu, atau menyerahkan sesuatu barang untuk diwakafkan itu tidak sah kalau orangnya tidak rasyid, bukan orang bodoh. Jadi mengecualikan orang yang bodoh atau orang yang muflis yang lagi bangkrut, itu wakafnya tidak sah. Untuk mauquf, barangnya harus yang berharga. Kalau tidak berharga tidak boleh diwakafkan. Berharga dan kategorinya lama juga, bukan berarti pakaian yang sudah kusam, pakaian saja tidak boleh diwakafkan, kan sesuatu yang tidak kekal. Misal makanan
nasi pecel diwakafkan ya juga nggak boleh, es teh wakaf ya nggak boleh. Harusnya yang berharga diketahui kadarnya juga. Jadi kadarnya juga, misal tanah ukuran 20 meter kali lebarnya 20 meter, panjangnya 50 meter. Boleh Pak Umam, boleh. Boleh maksudnya diterima, iya, karena sudah jelas. Di ukurannya sekian, sekian, yang ada di mana, misal ada di desa Tegalsari yang dekat makam atau yang dekat musola atau yang dekat masjid, itu ada tanah yang ukurannya 20 sama 50, itu kita terima, boleh Pak Umam, boleh. Tetapi kalau ada orang yang mewakafkan, saya wakaf tanah, di mana? Di sana Pak. Di mana di sana itu? Yes, di desa Tegalsari. Terus daerah mana apa jenenge? Tepatnya di mana? Misalkan di sana lah, di dekat masjid. Ukurannya kurang jelas saya juga. Wis mengambil secukupnya. Gak boleh kita terima Pak Umam, gak boleh. Soalnya apa? Nanti khawatirnya ketika kita sudah membangun musola atau membangun masjid di tempat itu, terus nantinya ada sengketa tanahnya ini, ternyata yang dibangun katutan tanah wong dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mauquf atau barang itu harus penuh miliknya. Kalau masih bukan atau memang bukan miliknya ya gak boleh. Pak, saya wakaf, mana tanahnya? Itu yang ada di sebelah masjid. Tanah siapa? Itu tanah seseorang Pak. Loh ya gak boleh, wakaf kok bukan miliknya. Yang selanjutnya harus berdiri sendiri, jangan keterkaitan atau jangan sampai barang itu masih terikat dengan hak orang lain. Misal ayahnya atau orang tuanya sudah meninggal, ada warisan sebidang tanah, misal ukurannya 20 kali 50 seperti tadi, terus masih sangkut paut dengan saudara-saudaranya, misal 20, saudaranya ada 3, terus diwakafkan 2 dari saudaranya itu, kalau tidak ikut mewakafkan ya tidak diperbolehkan, masih hitungannya haknya milik orang lain. Jadi semuanya diberikan 20 kali 50, tapi 2 saudaranya itu belum ACC atau tidak sependapat untuk mewakafkan, itu juga jangan diterima karena tidak sesuai dengan syarat mauqufnya. Mauquf alaih, penerima itu kategorinya ada 2, ada tertentu atau muayyan atau ghairu muayyan. Tertentu itu kepada seseorang atau kepada lembaga, untuk TPQ, untuk madrasah, untuk masjid atau musola, atau pesantren dan lain sebagainya, muayyan. Kalau yang kategorinya ghairu muayyan, yang pasti diberikan kepada masyarakat di situ untuk kepentingan atau untuk kemaslahatan agama Islam. Dibuat apa Pak Umam? Misal dibuat makam, ya silahkan, atau dibuat perpustakaan dan lain sebagainya, yang pasti bermanfaat untuk agama Islam. Yang keempat, rukunnya tadi adalah ikrar. Ikrar di sini harus ketika berikrar itu menunjukkan bahwasannya kekal, diberikan selamanya, bukan berarti ada batas waktunya. Ini saya wakafkan, kalau sudah sampai tahun 2024 barang itu saya ambil kembali atau milik saya lagi, gak boleh. Jadi ikrar itu menunjukkan kekal selama-lamanya. Kalau sudah diberikan, ya tidak bisa diambil lagi dan tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Yang kedua, dapat direalisasikan. Jangan diberi batas waktu atau masih tanah itu bersengketa, nggak boleh. Harus bisa direalisasikan langsung. Ini saya berikan barang ini kepada masyarakat sini untuk mendirikan sebuah tempat ibadah, dapat direalisasikan di situ, ada barangnya, terus dibangun. Yang selanjutnya bersifat pasti. Bersifat pasti, jangan sampai ikrar itu digantungkan. Ini saya ikrar,
ikrar memberikan sebidang tanah, misal ukuran tadi 20 sama 50. Tetapi kalau istri saya nanti mengandung lagi dan punya anak lagi maka tanah itu saya ambil karena itu bagian dari anak saya yang kedua nantinya. Tetapi kalau selama hidup saya putra saya cuma satu dan saya tidak mendapatkan atau tidak diberi amanah putra yang kedua atau gak punya putra lagi, maka tanah itu silakan dipakai untuk kemaslahatan agama, gak boleh. Jadi harus pasti diberikan bantu anak, enggak, jangan sampai digantungkan. Digantungkan ketika sudah dibangun sebuah tempat ibadah ternyata dia diberi Allah putra lagi lah malah dibongkar, ya gak boleh. Tidak diikuti syarat yang membatalkan juga gak boleh. Iki tak mehno masjid, tetapi engko nek dulurku misal saudaranya ada di perantauan Malaysia atau di Arab Saudi, engko nek dulurku mulai yo tanahe tak jaluk maneh, soalnya iki bagiane dulurku wae. Jadi saiki soalnya gak ono wong wis sampean gawe-gawe wis gawe apa pun, gawe tempat ibadah, gawe musala, masjid dan lain sebagainya, tetapi engko nek dulurku mulai barang ini tak jauh mana, gak boleh. Yang pasti harus betul-betul pure diberikan untuk kemaslahatan agama, diwakafkan dan tidak bisa diambil lagi, dimiliki kembali, diwariskan dan lain sebagainya. Itu tentang wakaf. Dan barang yang diwakafkan itu boleh tidak bergerak dan boleh bergerak. Yang tidak bergerak ya seperti tanah, bangunan, tanaman yang hak milik. Kalau yang bergerak ya mungkin kendaraan, tanam saham, hak atas kekayaan yang intelektual, atau hak suatu bangunan yang disewakan, misal ono hak paten juga, investasi juga boleh Pak, boleh. Untuk ini kontribusinya saya berikan kepada anak yatim piatu. Jadi ini saya punya kamar sebanyak 10, saya sewakan setiap bulannya satu kamar misal 200.000 kali 10 2 juta. Ini saya berikan kepada anak yatim. Jadi hasil dari kamar ini kontrakannya untuk yayasan yatim piatu atau yang lainnya boleh, silakan. Jadi yang pasti untuk kemaslahatan agama atau yang diperbolehkan oleh agama. Kalau wakaf untuk kemaksiatan tidak diperbolehkan. Untuk misal untuk membiayai kelancaran berbisnis narkoba nggak boleh. Jadi haram. Jadi wakaf itu diperuntukkan untuk syiarnya agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.